Manusia, pas lagi merasa lebih baik dari orang lain, biasanya malah ngeremehin orang. Padahal karma is the real boss. Ujungnya nanti bakal nyesel kan udah ngeremehin orang lain. Hai, Calo Sarjana di sini dan kita akan jelasin beberapa momen dan juga kejadian di mana seseorang meremehkan orang lain sampai akhirnya merasa nyesal. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Sejak aku ngikutin film-film James Bond, jujur karakter yang paling menarik di serinya tuh si M yang diperanin sama Judi Dench. Lewat peran di film-film lain, Judi Dench juga berhasil menangin banyak penghargaan aktris terbaik guys. Bahkan sampai dikasih penghargaan oleh Ratu Inggris buat jadi seorang bangsawan. Cuma sebelum semuanya itu dia sempat dipandang sebelah mata loh guys. Dulu pas sebelum terkenal, Judi Dench lebih fokus sebagai aktris di televisi Inggris. Sampai suatu saat dia mutusin untuk masuk ke industri layar lebar. Cuma pas interview sama salah satu sutradara Inggris, tuh orang bilang kalau struktur mukanya Judi Dench kagak bagus. Ya hello, struktur muka gak bagus maksudnya jelek gitu. Lihat tuh, cantiknya minta ampun pas masih muda. Salah banget sih sutradaranya sampai ngomong begitu. Buktinya sekarang dia udah menang banyak penghargaan dan jadi salah satu aktor Inggris paling terkenal. Mamam tuh yang ngatain muka jelek. Taste-nya tuh sutradara yang jelek kali ya buat nyari aktris. Zaman serba canggih ya. Hampir semuanya bisa dilakukan lewat sentuhan jari. Mau belanja aja cukup lewat aplikasi. Itulah yang dipikirin sama William Tanuwijaya, seorang pengusaha sukses pendiri Tokopedia. Kalau kalian pikir dulu hidupnya tuh serba berkecukupan, kalian salah besar. William justru berasal dari keluarga yang kurang mampu guys. Karena ayahnya jatuh sakit di awal semester dia berkuliah, William pun harus kerja keras tuh jadi penjaga warnet buat ngebiayain uang kuliah dan kebutuhan dia sehari-hari. Sejak kerja jadi penjaga warnet, passionnya dalam dunia usaha pun mulai muncul karena sadar kalau internet tuh dibutuhkan banyak orang. Setelah lulus kuliah tahun 2003, dia pun kerja tuh guys di sebuah kantor software engineering sambil kerja sampingan lewat situs jual beli yang dia rancang sendiri. William pun makin yakin lagi kalau masyarakat tuh butuh banget sama yang namanya belanja online. Cuma ya belum ada platformnya aja. Baru deh dia mulai punya ide ngebangun marketplace di dunia startup. Tapi karena nggak punya dana, dia pun dituntut harus bisa ngeyakinin investor lewat bantuan mantan atasan kantornya, Leontinus Alva Edison. Selama 2 tahun, dia berkelut ketemu sana-sini dengan banyak investor. Tapi nggak ada satupun tuh guys yang nyantol. Semuanya pada ragu kalau idenya si William ini nggak bakal berhasil di Indonesia. Dari pencarian dana inilah dia makin termotivasi pas ada salah satu investor tuh yang nyeletuk. Gara-gara omongan ini, William tuh makin tambah semangat dan gak mau berhenti sampai akhirnya ketemu sama investor dari Jepang. Walaupun komunikasi Inggris mereka tuh sama-sama kurang lancar, investor Jepang itu paham betul sama ide marketplace-nya si William. Dia pun akhirnya dikasih suntikan dana sebesar $100 juta. Berkat dana yang banyak banget itu, William berhasil tuh ngedirin Tokopedia jadi salah satu marketplace terbesar yang ada di Indonesia. Nah, sebelum lanjut, bisa di like kalau kalian suka sama videonya. Tapi kalau emang gak suka, klik 2 kali ya dislike-nya biar kalian puas, oke? Jangankan pendiri Tokopedia, band gede kayak The Beatles aja pernah ditolak loh sama label rekaman. Tepatnya guys, tanggal 1 Januari tahun 1962, The Beatles dan juga manajernya si Brian Epstein ngikutin audisi dari label Decca Records buat menangin kontrak rekamannya. Bahkan pas lagi audisi, band selevel The Beatles aja juga gugup tuh sama penampilan mereka dulu. Belum lagi ada satu band saingan kayak Brian Poole and the Tremelos yang juga pengen dapetin kontrak. Pas audisi selesai, Dick Crow, pemilik label A&R Decca Records, memilih band Tremelos yang dapetin kontrak rekamannya. Saking kecewanya sama keputusan itu, manajer The Beatles tuh sampai ngomong ke mereka, "Lihat aja, suatu hari band ini bakal lebih terkenal dari Elvis." Brian si manajer pun gak putus asa tuh guys. Dia dapat ide untuk ngebuat demo disc dari kaset rekaman The Beatles dengan harga 1 pound per kopinya. Usahanya itu pun bikin Brian berhasil ketemu sama Sid Coleman, yang mana kemudian jadi jalan buat The Beatles ketemu sama George Martin, seorang produser dari label rekaman Parlophone Records. 6 Juni 1962, The Beatles pun mulai bikin rekaman resmi pertama mereka untuk studio EMI di Abbey Road.
Nah, sejak dari situ deh, The Beatles tuh mulai melejit dan juga sukses semacam menginvasi dunia permusikan sampai hari ini. Pacar matre. Punya pacar tuh suka serba salah ya. Nuntut salah, nggak nuntut juga salah. Sering denger sih kasus yang dialamin sama David ini. Makin lama pacaran makin banyak juga dong mintanya. Minta inilah, minta itulah. Mending kalau pacarnya punya duit. Lah kalau nggak, gimana bayarnya coba? Puncak masalahnya tuh pas cewek dia nolak buat makan di pinggir jalan dan selalu minta barang-barang mahal. Ujung-ujungnya si cewek malah minta putus dong. Padahal mah tuh cewek nggak tahu aja ya kalau si David itu sebenarnya orang kaya. Sedih dan sakit hati, David minta buat makan terakhir bareng dia. Si cewek ngeyain aja tuh. Mungkin mikirnya paling ngajak makan di mall. Taunya mah David malah ngajak makan di rumahnya yang gede banget. Udah mewah, luas, bahkan pas sampai para pelayannya pun udah berbaris lagi. Mati nggak tuh? Aku jadi ceweknya sih nyesel 1001 malam kali. Terlalu sombong. Seumur-umur aku tuh nggak tahu apa-apa tentang basket. Tapi yang pasti sih, omongan O.J. Mayo ke Michael Jordan amat sangat salah banget guys. Ceritanya waktu O.J. masih muda, dia latihan di camp punya Michael Jordan. Ya, tujuan dari camp itu sih sebenarnya buat mantau para atlet muda aja. Tapi pas lagi ada pertandingan, O.J. yang lagi dijaga sama Michael tiba-tiba aja malah bilang, "You can't guard me." Waduh, gak pakai babi bu bebo, Michael langsung bilang ke si O.J. Terbukti kan tuh semua orang tahu Michael siapa, tapi cuma dikit orang doang yang tahu siapa O.J. JP Morgan X Bitcoin. Namanya sih emang Bitcoin, tapi bukan berarti koin beneran. Kalian masih inget gak sih kalau CEO JP Morgan si Jamie Dimon tuh pernah ngatain Bitcoin yang enggak-enggak? Bahkan Jamie juga bilang kalau ada karyawan JP Morgan yang ketahuan trading Bitcoin, langsung deh tuh dipecat tanpa basa-basi. Setelah beberapa lama, tiba-tiba aja Jamie malah bilang kalau dia tuh menyesal udah pernah ngeremehin. Katanya sih dia bilang kayak gitu ya gara-gara dia belum paham aja. Yaelah, basi banget sih alasannya. Giliran udah tahu ada cuan, langsung deh tuh minta maaf. Kepala kalian pusing gara-gara kebanyakan nonton YouTube? Aku ada produk terbaru loh. Coba deh kalian pakai obat. Tar dulu, kalian masih mau nge-skip kan? Ya sebenarnya sih ini emang gak bisa di-skip. Cuma mau ingetin aja buat jangan lupa klik like dan subscribe ya. Oke? Dikalahin setan merah. Semakin jago seseorang, pasti mereka lebih gampang buat ngeremehin orang lain. Contohnya kayak si Trent Alexander-Arnold yang sempat remehin si Marcus Rashford. Dulu pas musim Premier League tahun 2017-2018, Liverpool sempat kalah tuh lawan Manchester United lewat 2 gol dari Marcus Rashford. Karena dia lincah banget, si Rashford jadi bisa tuh ngelewatin pemain belakangnya Liverpool. Bahkan nih, si Alexander-Arnold aja kagak bisa tuh menahan dia. Ya, pantas aja si Alexander-Arnold gagal. Lagian dia ngeremehin si Rashford sih. Bahkan bek kanan Liverpool ini sampai nyesel senyesel-nyeselnya. Tapi dari situ Alexander-Arnold jadi sadar buat ngeremehin lawannya dan ingat kesalahan dia biar jadi pelajaran supaya improve. Kelihatan sih dia udah berubah, makanya bisa bantu Liverpool tuh jadi juara Liga Champion. Gara-gara Avengers. Dunia perfilman Hollywood tuh penuh dengan persaingan guys. Jadi kalau ada film yang lebih populer dari film lain, pasti bakal ada aja tuh yang nge-hate. Lihat aja nih si James Cameron yang kagak suka banget sama Avengers. Saking bencinya dia sama tuh film, James Cameron sampai ngarep dong kalau orang-orang tuh pada bosan sama film superhero. Soalnya kalau menurut dia, film-film Avengers tuh isinya cuma cowok-cowok keker yang ngelakuin adegan action. Ini mah dia jealous aja. Infinity War sama Endgame sempet nyaingin rekor box office-nya film Titanic sama Avatar kok. Munafik banget sih kalau dia bilang film Avengers tuh cuma gitu-gitu doang. Sementara dia kepengen bikin 4 film Avatar baru. Akhirnya tahu rasa kan tuh rekor film-film dia tuh dikalahin sama Marvel. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.